Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibrahim mencari Tuhannya. Matahari telah terik, namun para pembuat patung pada saat itu tidak menghiraukan panas teriknya matahari. Mereka asik sekali membuat patung-patung. Patung-patung mereka itu banyak yang dibuat dari kayu, juga banyak yang dibuat dari batu. Di negeri itu hiduplah seorang raja. Padahal raja tersebut sudah sangat makmur, sudah sangat menguasai daerah tersebut. Tetapi raja tersebut masih haus dengan kekuasaannya. Pada suatu malam, raja tersebut bermimpi bahwa dalam mimpinya itu nanti ada seorang anak laki-laki yang akan menghancurkan kekuasaannya itu. Raja tersebut khawatir dalam hatinya kalau mimpinya itu benar-benar terjadi. Lalu si raja itu memerintahkan seluruh pasukan yang ada di negaranya untuk membunuh anak laki-laki yang ada di negeri itu. Tentunya anak laki-laki yang baru lahir. Sehingga raja tersebut pun menyuruh bawahannya semuanya untuk memisahkan antara laki-laki dan perempuan hidup dalam satu keluarga atau satu rumah. Jadi dalam 1 tahun itu antara laki-laki dan perempuan dipisah, sehingga rakyatnya sangat menderita karena mereka dipisah antara suami dan istrinya. Tapi karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Pada saat itu ada sepasang suami istri. Suaminya bernama Azar. Nah, awalnya istrinya Azar ini tidak terlihat tanda-tanda kehamilannya. Kuasa Allah berkehendak lain. Sampai anaknya lahir, tetap tidak diketahui oleh raja tersebut. Lalu istrinya Azar itu melahirkan dan diberi nama bayi tersebut dengan nama Ibrahim. Nah, Ibrahim itu yang akan menjadi seorang Khalilullah, kekasih Allah yang mempunyai keturunan-keturunan para nabi dan rasul. Nah, bagaimana kelanjutannya? Nabi Ibrahim mencari Tuhannya. Ya, walaupun Nabi Ibrahim lahir dari seorang ayah yang pembuat patung, tapi Nabi Ibrahim tidak pernah menyembah patung. Karena Nabi Ibrahim itu berkeyakinan bahwa ada Tuhan yang menciptakan patung dan yang membuat patungnya. Dari hari ke hari Nabi Ibrahim semakin besar dan semakin besar. Hatinya penasaran untuk mengetahui siapakah Tuhannya. Pada suatu malam Nabi Ibrahim tertegun memikirkan siapakah Tuhannya, siapakah yang menciptakannya. Dia melihat langit. Di langit itu bertebaranlah bintang-bintang yang gemerlapan
dengan warnanya yang remang-remang menyinari bumi. Lalu Ibrahim berpikiran, wah, inilah Tuhanku, karena dia menerangi alam semesta. Jadi malam menjadi indah. Lalu beberapa saat kemudian hilanglah bintang-bintang tersebut. Lalu muncullah bulan yang sangat besar menyinari bumi dengan indahnya. Bumi itu terlihat terang benderang dengan cahaya bulan tersebut. Lalu Nabi Ibrahim pun bergumam dalam hati, wah, ini pasti Tuhanku, karena lebih besar dan cahayanya pun lebih menerangi bumi ini. Akhirnya tidurlah Nabi Ibrahim. Pada pagi hari, Nabi Ibrahim melihat kondisi di luar dengan cahaya matahari pagi yang menyinari bumi, sehingga indahlah pagi hari itu. Muncullah matahari dengan cahayanya yang indah dan panasnya yang full. Lalu bergumam juga dalam hatinya Ibrahim, kenapa yang semalam bulan itu muncul sekarang malah menghilang dan timbullah matahari. Nah, ini kali ya yang disebut dengan Tuhanku, karena dia lebih besar dari bulan dan lebih terang menyinari bumi ini. Tapi hati dari Ibrahim itu belum juga puas, karena berhari-hari pergantian pun berubah, siang malam. Dan Ibrahim pun merasa tidak puas dengan hal tersebut. Kok Tuhan nanti ada, nanti tidak? Akhirnya Nabi Ibrahim pun ragu tentang hal itu. Lalu sampai di situkah penasarannya Nabi Ibrahim mencari Tuhannya? Tidak. Dia terus mencari kebenaran tentang Tuhannya. Dia berkeyakinan bahwa yang menciptakan langit dan bumi dan isinya pasti ada, yang kekal, yang menciptakannya. Nah, pada suatu hari dia berdoa kepada Allah, sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepadamu, kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk golongan orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Ikrar Nabi Ibrahim. Waktu pun terus berlalu. Hari demi hari, bulan demi bulan. Ibrahim tetap meyakini Sang Pencipta alam semesta ini, dan dia ingin menepis keraguannya dalam hatinya. Ia merasa tentram kalau dia menemukan kebenaran akan Tuhannya. Terus dia berusaha membuktikan kebesaran Tuhan yang dia yakininya. Pada suatu hari, Ibrahim ingin melihat kekuasaan Sang Pencipta. Dia ingin membuktikan bahwa Tuhan yang Maha Esa itu. Dia ingin mempertebal keimanannya, keyakinannya. Dia ingin menghilangkan kegundahannya selama ini yang dia rasakan.
Nabi Ibrahim pun berdoa, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kekuasaan-Mu. Sesungguhnya aku sangat percaya kepadamu. Tetapi agar aku yakin, berilah aku keyakinan dengan Engkau menghidupkan benda yang mati lalu hidup kembali." Nah, setelah Nabi Ibrahim berdoa, lalu Allah pun mengabulkannya dengan memerintahkan kepada Ibrahim untuk menangkap 4 ekor burung. Lalu apa yang terjadi? Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih keempat burung tersebut. Lalu diperintahkan untuk memotong kecil-kecil, dicincang 4 burung tersebut sampai halus sekali. Setelah itu, keempat cincangan burung tersebut diaduk-aduk sampai merata, tercampur semua dagingnya. Setelah tercampur, lalu daging burung yang sudah dicincang itu ditebar, dipisahkan ke 4 bukit yang jaraknya sangat berjauhan. Lalu Allah pun memerintahkan kepada Ibrahim untuk memanggil keempat burung yang Ibrahim tangkap tersebut. "Hei Ibrahim," kata Allah, "silakan engkau panggil keempat burung tersebut." Setelah hal tersebut dilakukan oleh Nabi Ibrahim, apa yang terjadi? Nabi Ibrahim pun berdoa dan memanggil keempat burung tersebut. Dan dengan mukjizat yang Allah berikan, keempat burung tersebut berkumpullah daging-daging tersebut dan membentuklah keempat cincangan daging-daging burung tersebut menjadi 4 burung tersebut. Dan 4 burung tersebut pun berterbangan dan datang kepada Nabi Ibrahim atas panggilan Nabi Ibrahim tersebut. Masya Allah ya teman-teman. Ternyata dengan kekuasaan Allah menunjukkan betapa kebesarannya, betapa Allah Maha Penciptanya, betapa Allah Maha Musawwirnya yang memberi petunjuk kepada Nabi Ibrahim bahwa Allah lah Tuhannya, menghidupkan keempat burung yang sudah mati. Bahkan burung tersebut dicincang halus, dicampurkan, lalu dipisahkan ke 4 penjuru bukit yang saling berjauhan itu. Tapi dengan izin Allah, cincangan daging-daging tersebut menyatu kembali dan menjadi keempat burung tersebut. Masya Allah. Nah, apa yang terjadi tentang keyakinan, keimanan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim bertambah ketebalan keimanannya sambil seraya mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Semenjak kejadian itu, Nabi Ibrahim sangat berkeyakinan bahwa Allah lah Tuhannya yang menciptakan alam semesta ini. Sampai di sini dulu cerita tentang Nabi Ibrahim, kisah tentang Nabi Ibrahim mencari Tuhannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.